itu bukan menyembuhkan. Nah, ini obat sakit kepala sih sebenarnya ya. Nah, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, pada pagi hari ini ya, saya ingin sharing ke teman-teman terkait sebuah fenomena yang unik. Dimana fenomena ini sudah menjadi mindset atau pola pikir bagi teman-teman yang sekarang sedang sakit ya. Dimana mereka berpikir bahwa ketika sakit gitu kan, apa obat yang paling baik gitu kan. Nah, banyak dari mereka yang sudah mungkin Anda juga gitu ya, sudah mencoba berbagai macam cara, mulai dari obat yang kimia, terus kemudian herbal, dan semua obat sudah dicoba tapi belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, kenapa demikian gitu ya? Selain karena memang ada satu faktor unik ya teman-teman, dimana sakit yang Anda derita terkait migrain dan anxiety ini kan sering kambuh gitu kan. Saya selalu bilang kenapa penting banget untuk menemukan sebab kambuhnya itu apa. Nah, itu ditemukan dulu sebelum kita masuk ke obatnya. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa obat sendiri pun ya, asal teman-teman tahu ya, dia mengatakan gitu ya, alias menjelaskan kepada kita bahwa dia itu tidak bisa menyembuhkan. Terus siapa dong yang menyembuhkan, Mas Alvin? Yang menyembuhkan ya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya. Cuman memang wasilahnya dari obat ya. Cuman obat yang di sini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman itu nggak hanya sekedar yang bentuknya seperti yang ada di tangan saya ini ya, teman-teman ya. Kayak gini nih ya. Nggak cuman kayak gini ya, ataupun berbagai macam herbal yang teman-teman selama ini konsumsi ya. Karena jangan salah, saya selalu mengulang bahwa obat itu mungkin hanya membantu sekitar 7,5 sampai 15% terkait dengan sakit yang dialami oleh teman-teman. Kenapa? Ya kalau sakitnya masih kambuhan, itu berarti masih ada sebabnya. Nah, sebabnya itu dulu loh yang harus ditemukan gitu ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lagi ke teman-teman bahwa di obat sendiri dia tidak pernah menyampaikan atau tidak ada keterangan sama sekali di obat ini ya. Ini saya pegang obat ya teman-teman, masih utuh. Saya memang sengaja beli gitu kan, mau nunjukin ke teman-teman. Nah, di sini ya indikasinya ya teman-teman ya, itu bukan menyembuhkan. Nah, ini obat sakit kepala sih sebenarnya ya. Nah, di sini indikasinya bukan menyembuhkan teman-teman ya, tapi hanya meredakan sakit kepala. Aduh, kelihatan dong mereknya tadi ya. Sorry. Meredakan sakit kepala. Teman-teman bisa cek deh ya. Dan keterangan ini sudah menunjukkan bahwa obat sendiri ya, si obat ini udah mengakui bahwa dirinya itu tidak bisa menyembuhkan. Gitu loh ya teman-teman ya. Dia hanya bisa meredakan atau minimal tulisannya keterangannya mungkin meringankan gejalanya ya. Jadi tidak menyembuhkan sakitnya, tapi hanya meringankan atau meredakan gejala sakitnya. Ya. Jadi misalkan meringankan gejala batuk, tenggorokannya nggak enak, kemudian lidahnya rasanya nggak enak juga, di sini aja mengganjal. Meredakan gejala batuknya, bukan menyelesaikan masalah batuknya. Nah, sama di live semalam saya sudah jelaskan ke teman-teman ya, bahwa obat ini fungsinya tuh ada di sini, teman-teman. Ya, di sini ya, di tangan ini ya, dicari ini ya. Obat tuh ya hanya meredakan sensasinya atau gejalanya di sini. Nah, ini sakit Anda. Gitu kan? Ini sensasi yang terjadi, ini sensasi yang terjadi karena asam lambung Anda naik. Dada panas, nafasnya sesak, berat, kepala kelingan tuh di sini. Nah, tapi ini nggak akan terjadi kalau nggak ada sakitnya. Sakitnya tuh apa? Ya, karena asam lambungnya naik, asam lambungnya kambuh kan di sini. Nah, kita pernah nggak fokusnya di sini tuh? Sebab kenapa asam lambungnya ini kambuh. Nah, kalau kita fokusnya di sini, gitu kan, kita sudah bisa menetralisir sebab agar asam lambungnya nggak kambuh, ya, sebabnya udah diberesin, maka asam lambung nggak kambuh dan sensasinya juga nggak ada. Logika dasarnya tuh seperti itu, teman-teman. Jadi kalau Anda cuma fokusnya tuh di sini, ya, hanya obat-obat dan obat terus, dan bahkan obat sudah mengakui bahwa dirinya itu tidak bisa menyembuhkan, dia hanya meringankan atau meredakan gejalanya gitu kan, sementara kita berharap dia akan menyembuhkan. Wah, itu salah kaprah sebenarnya gitu ya. Dan apa yang terjadi? Ya Anda tetap sakit. Kenapa ya? Sakit Anda masih ada, asam lambung kamu masih ada. Kenapa kok asam lambung kamu naik masih ada terus? Ya karena sebabnya masih ada di sini. Maka fokusnya harus Anda ubah.
Anda nggak boleh fokus hanya ke obat aja gitu ya, fokusnya harus di sini dulu. Sebab kenapa asam lambungnya kambuh, sehingga nanti asam lambung nggak kambuh, maka Anda nggak benar-benar butuh obat di sini. Gitu logikanya teman-teman ya. Di sini saya ingin menjelaskan sekali lagi ya, jangan salah persepsi tentang obat ya teman-teman. Dan semalam pun juga saya sampaikan detail banget dengan hal tersebut gitu ya. Jadi yuk kita sama-sama berpikir, kita sama-sama ceklah ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Sakit Anda ini unik loh sebenarnya gitu ya. Kenapa? Karena Anda sedang diharapkan oleh yang di atas itu benar-benar jadi pribadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena rata-rata teman-teman yang ikut mentoring menyampaikan hal yang demikian gitu. Oh iya ya Mas ya, ternyata kita nggak benar-benar butuh obat ya Mas ya. Iya kan, ternyata ketika kita sudah tahu sakit saya itu karena apa, sebabnya apa, beres dengan sendirinya ya Mas. Iya. Dan yang keren sekarang kenapa saya puasanya jadi lancar ya Mas, puasanya jadi rutin, sholat sunnahnya juga rutin ya Mas. Dan kayaknya kalau nggak ngelakuin itu kayak ada yang kurang gitu Mas. Keren banget kan teman-teman. Dan itulah yang saya sebut dengan produktif teman-teman. Anda jadi pribadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, meskipun dalam tanda kutip sensasinya masih ada sedikit, tapi it's okay, no problem. Lama-lama juga akan hilang, tapi tidak akan mengganggu aktivitas atau keproduktivitasan Anda lagi. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.